Aus dulu, Geng. Benar. Musik. Nah, udah tahu kan hari ini kita akan cerita film apa? Iya, pinter. Hari ini kita akan bercerita film balapan. Tapi bukan balapan biasa. Karena hari ini ada cerita dari seorang pembalap go-kart yang hidupnya diisi cobaan dan tantangan. Ia tak pernah mengenal apa itu hasil yang instan. Yang ada hanya kegigihan, perjuangan, dan bahkan sebuah pengorbanan. Jadi, begini ceritanya. Jack Hooper, remaja asal Australia yang tinggal hanya bersama ibunya. Jack baru saja pindah ke daerah Busselton, iya kurang lebih itu, sorry kalau salah ngomong. Pokoknya daerah tepian pantai indah yang ada di Australia bagian barat daya. Jack pindah memang hanya dengan ibunya, Christy Hooper. Sang ayah telah berpulang saat Jack masih berusia 11 tahun. Dan alasan ibunya pindah ke Busselton karena usahanya di kota drop total. Dan ekonomi mereka memburuk. Di Busselton, ibunya ingin buka toko dan menyewa rumah seadanya aja. Iya, yang ini kayak benar-benar seadanya sih ini, Bu. Setelah mengurus semua barang pindahan ke kontrakan barunya, Christy lalu segera membersihkan calon toko yang akan ia gunakan untuk dagang sembako dan keperluan dapur lainnya. Ia juga tak lupa mempersiapkan sekolah Jack. Bahkan di hari keduanya ada di Busselton, Christy sudah membuat undangan pesta ulang tahun dari salah satu teman Jack di sekolah nanti. Tapi pesta ulang tahun itu berbeda, karena acaranya akan diadakan di sebuah sirkuit go-kart. Tanpa berbekal satupun kenalan, Jack langsung datang begitu saja ke ulang tahun teman sekolah barunya, Mandy. Jack mencoba sok akrab pada siapapun, dan kenalan pertamanya di acara ini adalah Collins. Collins sudah memberitahu kalau semua undangan Mandy diwajibkan untuk bermain go-kart hari ini. Jack sebenarnya bingung karena ia sama sekali tak pernah bermain go-kart. Tiba-tiba perhatian Jack teralihkan pada seorang pria garang dengan tatapan yang sangat sinis. Namanya Dean Zeta. Ia adalah juara bertahan balapan go-kart di seluruh Australia. Dean juga merupakan penguasa sekolah pada masanya. Dan tak ada satupun orang yang berani melawannya. Mendengar semua cerita itu, Jack seolah tidak mempedulikannya. Ia hanya ingin melihat seberapa sangarnya Dean di atas sirkuit nanti. Mesin Jack tiba-tiba mati, namun itu tak membuatnya menyerah. Justru dari sanalah Jack menggila. Caranya bermain tak pantas disebut sebagai pemula. Jack cepat, lincah, dan bisa melesat di antara orang-orang yang lebih dulu bermain go-kart dibanding dirinya. Penampilan Jack cukup menarik perhatian orang-orang yang ada di sana. Mulai dari pemilik sirkuit hingga pemilik acara ulang tahun hari ini, Mandy. Permainan gesit Jack sukses membuatnya ada di belakang Dean Zeta. Namun justru disitulah masalah baru akan datang. Berkat permainan menawan dari Jack tadi, Mandy pun tertarik untuk berkenalan dengannya. Mandy kaget saat tahu kalau tadi adalah pertama kalinya Jack bermain go-kart. Mandy memang menyukai go-kart, tapi minatnya bukan soal jadi pembalap, tapi ia lebih senang membuat go-kartnya jadi lebih cepat. Bahkan mimpi Mandy hanya satu, suatu saat ingin menjadi teknisi di Formula One. Namun sial bagi Jack, permainan tadi justru membuatnya dapat satu musuh baru. Dan itu adalah Dean beserta teman-temannya. Mereka tak hanya benci pada Jack, tapi ia juga tak segan langsung menghajarnya di tempat. Jack awalnya berniat untuk balas dendam. Ia tahu kemarahan Dean barusan karena ia nyaris kalah dari pemula sepertinya. Tapi Collins minta Jack mengurungkan niat itu. Yang pertama, karena Dean adalah kakak kandung Mandy. Yang kedua, dialah anak sultan pemilik tim go-kart nasional, Rice Racing. Dan mungkin satu-satunya cara Jack melepas sakit hatinya adalah dengan membalasnya di sirkuit suatu saat nanti.
Namun apakah kemampuan istimewa Jack turun dari langit begitu saja? Tentu aja enggak. Karena kemampuan itu turun dari mendiang ayahnya. Karena ayahnya dulu adalah legenda balap mobil yang terkenal di Australia. Selain jago di balik kemudi, skill sang ayah dalam bermain game balapan juga tak kunjung bisa disaingi Jack hingga sekarang. Dan jika ayah lainnya mengajak anak laki-lakinya bermain sepak bola, Jack kecil seringkali diajak ngedrift di lahan parkir kosong. Kebiasaan yang terus dibawa Jack hingga sekarang. Hari apa sih emang nggak ada di kalender? Dan apa yang terjadi hari ini adalah kali kedua mobil Jack harus disita kepolisian setempat dalam waktu seminggu. Tapi segala nada tinggi dari Pak Polisi tiba-tiba hilang saat ia bertemu dengan Christy. Dan polisi itu hanya berpesan pada Jack untuk selalu berhati-hati dan jangan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Sang ibu paham betul, setiap kali anaknya ngedrift di lahan parkir kosong, berarti anaknya sedang rindu pada ayahnya. Tapi saat Jack ditanyai kenapa, jawabannya selalu sama. Tidak apa-apa, Bu. Jawaban yang lalu dilanjut dengan sebuah candaan, lalu melewatkan semua masalah yang ada begitu saja. Demi mengisi liburan musim panasnya, Jack pun kembali ke sirkuit go-kart yang tempo hari ia datangi. Di sana sudah ada sang pemilik sirkuit yang bernama Patrick. Patrick nampak sedang menguji kemampuan balapnya sendiri, sekaligus mencoba kelayakan sirkuit miliknya. Tanpa ragu, Jack minta Patrick untuk menjadi mentornya dalam urusan balap go-kart. Patrick jelas menolaknya. Jangankan Jack, ayah dianya minta untuk melatih Dian saja Patrick menolak. Terlebih lagi permainan Jack kemarin masih terlalu mentah dan bahkan terkesan sangat arogan. Patrick minta Jack untuk segera pulang saja dan kubur semua mimpi-mimpinya itu. Namun Jack tak bergeming sedikit pun. Ia malah melamar kerja di sirkuit milik Patrick dan ia tak mau dibayar dengan uang. Bayarlah hasil kerjaku sehari dengan latihan 2 lap bersamamu. Patrick sempat menolaknya. Tapi niatan besar dari dalam diri Jack benar-benar tak bisa dibendung. Dan mulai sekarang, Jack akan bekerja menjadi apa saja yang Patrick butuhkan di sirkuit ini. Dan syaratnya hanya satu. Jack tak boleh sekalipun masuk ke dalam karavan milik Patrick sendirian. Tapi tunggu dulu, kalau kalian berpikir Patrick akan semudah itu mengajari Jack, kalian salah. Jack harus menuruti dulu semua perintah yang diberikan Patrick. Mulai dari membasahi seluruh sirkuit dengan penyiram pestisida, membersihkan semua go-kart dengan kakinya, dan ngecat seluruh bengkel pakai helm. Burning sun of this helmet. There is no sunlight. Meski sibuk, Jack tidak pernah lupa pada ibunya. Sepulang kerja, ia kerap membawa minuman kesukaannya. Hal-hal kecil seperti ini yang membuat keluarga mereka tetap terasa hangat. Meski dunia di luar terasa melelahkan. Ya, walaupun Jack sebenarnya memang merasa lelah. Ia terus bekerja tanpa sekalipun dilatih oleh Patrick. Dan keinginan untuk latihan itu semakin terasa besar. Saat Jack melihat poster kompetisi lokal go-kart, kompetisi ini akan dilaksanakan minggu depan. Jack jelas ingin ikut, tapi ia sendiri juga tidak tahu ia akan bertanding menggunakan apa. Jack mulai merasa bosan, dan dari sanalah ia berani mengintip apa sebenarnya isi karavan milik Patrick, dan kenapa ia tidak boleh masuk ke sana. Jack ini mulai memaksa. Ia bilang pada Patrick ia ingin ikut kompetisi lokal minggu depan. Patrick bilang, Jack belum siap untuk itu. Dan jika Jack ingin balapan, maka hari ini Jack diperbolehkan mencoba latihan sebanyak 60 lap. Jika sudah selesai, Jack kembali disuruh membersihkan gudang belakang.
Walau lelah, Jake tetap melakukan apa yang Patrick perintahkan tanpa mengeluh sedikit pun. Dan buah manis dari semua ikhlas dalam hati Jake adalah sebuah wear pack bekas dan rongsokan mesin yang bisa ia manfaatkan untuk turnamen nanti. Looks like one of the Transformers threw up. Di mata orang lain, rongsokan mesin ini hanyalah sebuah sampah. Tapi di mata Jack Hopper, ia adalah berkah. Namun karena ia dan Collins tak paham soal mesin, Jack pun punya sebuah ide. Hey. What? Wait. Jack teringat dengan mimpi Mandy yang ingin menjadi teknisi di F1. Dan berbekal mimpi itu, Jack memberi Mandy tawaran agar ia mau menjadi kepala teknisi di tim kecil miliknya. Jack ingin tampil di kompetisi lokal nanti. Dan tawaran itu jelas berbanding lurus dengan keinginan Mandy sendiri. Ia ingin menunjukkan kalau dirinya juga paham bagaimana cara mesin bekerja. Tapi saat ia menunjukkan minat itu pada ayahnya, ia justru diremehkan oleh ayahnya sendiri. Katanya ide Mandy tak akan mampu membuat mobil mereka menjadi lebih cepat. Bahkan saking tak percayanya mereka pada Mandy, selama ini ia hanya ditugasi untuk menyortir baut spare part agar terkumpul dalam sebuah kotak yang sama. Tawaran menarik dari Jack tadi jelas langsung diterima olehnya. You want to race this at regionals? It looks like it was hit by a truck. Iya, kira-kira begitulah ekspresi Mandy saat pertama kali melihat semua rongsokan yang dibawa oleh Jack. Di sana Mandy tak hanya merakit kembali spare part yang ada, tapi juga mengajari Jack dan Collins apa saja nama-nama spare partnya. Dan setelah seharian penuh merakit rongsokan itu, kini saatnya bagi mereka untuk uji coba. Setelah semua dirasa beres, Mandy izin pamit pada Jack dan Collins. Karena mereka tak akan mungkin terus bersama. Dan jika sampai ayahnya tahu, maka selesai sudah nasib Mandy nanti. Pesan Mandy pada Jack hanya satu. Jangan ulangi kesalahan yang sama dengan yang terjadi di ulang tahunnya. Tepian jalur balapan selalu diisi dengan serpian karet ban yang membuat mobilnya mudah tergelincir. Dan Mandy tak ingin Jack melakukan kesalahan itu besok. Sayangnya niatan untuk balapan ini tak sepenuhnya mendapat restu dari sang ibu. Ibunya melarang. Ia merasa Jack tak punya kemampuan untuk jadi seorang pembalap. Selama ini, ia hanya diajak ayahnya untuk ngedrift di jalanan yang kosong. Dan tak pernah sekalipun diajari untuk balapan. Terlebih lagi, sang ibu tak ingin Jack harus bernasib sama seperti ayahnya. Pergi selamanya karena beradu cepat di lintasan. Namun Jack membantah semua itu. Dan ia yakin kalau ia akan bisa sama hebatnya dengan mendiang sang ayah. Rongsokan yang telah mereka rakit demikian rupa kini siap dibawa bertanding di arena. Tak ada seorang pun yang menyoraki Jack Hooper karena semua gemuruh itu telah menjadi milik Dian Zeta. Setiap sebelum pertandingan, Dian dan sang ayah selalu melakukan semacam ritual demi meningkatkan kepercayaan diri Dian selama pertandingan. Sang ayah juga menaruh seluruh rasa percaya di pundaknya. Hingga ayahnya tak sadar kalau ada Mandy yang tak pernah mendapatkan hal yang sama. In the KA3 class, and just a reminder, the top three finishers go straight through to the state. 3 posisi terdepan dari turnamen lokal hari ini otomatis akan melanjutkan langkah mereka menuju turnamen tingkat negara bagian. Jack yang start dari posisi 14 jelas menjadikan itu sebagai sebuah motivasi untuk memacu kecepatan lebih cepat dibanding sebelumnya. Jack kembali membuktikan dengan bakat mentah di dalam dirinya, ia bisa menunjukkan permainan yang menarik untuk para penonton. Dan setelah perjuangan tanpa henti, Jack akhirnya berhasil finish di posisi ketiga. Di garis finish, Jack ternyata sudah ditunggu oleh Patrick.
bukan pujian ataupun sanjungan yang Patrick berikan. Tak peduli pencapaian yang baru saja Jack raih, tapi yang jelas di mata Patrick, Jack tetaplah amatir. Jack tak membantahnya, dan justru di momen itulah ia memohon pada Patrick untuk dilatih, agar tak lagi amatir seperti katanya. Namun Jack ternyata selama ini tak sadar, kalau Patrick sebenarnya sudah melatihnya. Apa yang Jack perintahkan tak hanya sebuah perintah, semua ada maksudnya. Mulai dari menyirami lapangan untuk melatih ketahanan tubuh dan kekuatan tangan, mengecat menggunakan kepala untuk menahan goncangan ketika balapan, membersihkan go-kart menggunakan kaki untuk melatih keseimbangan saat menginjak gas maupun rem. Jack lalu berterima kasih. Ambisinya yang terlalu besar membuatnya tak melihat semua niat baik yang Patrick tunjukkan. Dan Jack sekali lagi memohon untuk benar-benar dilatih oleh Patrick. Welcome to Rice School. What's that for? Backchat. It'll also be used as a teaching aid. Mulai hari ini, Jack harus benar-benar fokus pada latihannya. Tak ada kata membantah, tak ada kata menyerah. Patrick akan menunjukkan bagaimana cara balapan yang benar dan bagaimana tak menjadi seorang amatir di lintasan. Latihan pertama yang harus bisa Jack lakukan adalah mengatur konsentrasi antara kecepatan di tikungan dan di trek yang lurus. Tali yang mengait antara setir dan pedal gas akan menjadi bukti apakah Jack bisa melewati tesnya atau tidak. Easy into the corner. 93! Too soon. Okay, pull it up here. How's that? Oh my god, a smile. Karena terus berlatih demi turnamennya nanti, Jack jadi jarang berkomunikasi dengan ibunya. Ibunya nampak sekali terlihat lelah dan lebih murung dibanding biasanya. Jack merasa kalau ibunya butuh orang yang bisa menggantikan sosok ayahnya. Dan Jack sepertinya tahu siapa orang yang pantas melakukannya. Iya, orang yang pantas itu adalah Barry, polisi yang waktu itu menangkapnya. Jack sengaja mancing Barry agar menangkapnya. Dan di sanalah Jack membawa Barry ke dekat toko ibunya. Jack mengapresiasi cara Barry menurunkan nada bicaranya di depan sang ibu. Ditambah lagi, jari Barry tak nampak ada cincin, yang berarti Barry masih single. Barry awalnya sempat gugup dengan permintaan Jack. Tapi di sisi lain, ia juga menyukai ibu Jack. Dan ia akan mencoba untuk mengajaknya berkencan. Can I help you with anything? Yes. Christy, I was wondering if you'd like to go out to dinner with me sometime next week. Yeah, that'd be lovely. Really? Yeah. Tak ada lagi raut lelah nan murung di wajah sang ibu. Dan dengan penuh semangat, ibunya bercerita pada Jack kalau ia diajak kencan oleh Barry. Namun di sisi lain, Barry ternyata masih saja gugup dan tak tahu nanti akan membicarakan apa saja dengan ibu Jack. Jack pun lalu memberitahu semua yang jadi favorit ibunya. Intinya, Barry tak boleh gugup, karena itu bisa mengacaukan semuanya. Sebelum kembali ke latihan, Jack ingat satu pesan Patrick. Mobilnya butuh settingan yang lebih kencang, dan jelas hanya satu nama yang bisa melakukannya. Hey Mandy. What? Jack ingin berterima kasih pada Mandy atas apa yang telah ia lakukan pada mobil go-kartnya. Jika tanpa campur tangan Mandy, Jack tak akan pernah mungkin bisa lolos ke tahap selanjutnya. Karena alasan itu juga, Jack kembali minta bantuan pada Mandy. Ia butuh sesuatu yang lebih cepat lagi. Karena ia sudah sampai titik ini, dan rasanya akan sia-sia jika tidak mencoba lolos sekalian ke turnamen nasional. Walau Mandy tak menjawabnya dengan pasti, tapi yang jelas, Mandy benar-benar kembali untuk membantu Jack dan lainnya. It's all your handiwork, Jack. I thank you. Iya, Patrick tak pernah menduga kalau teknisi Jack adalah Mandy Zeta. Patrick sudah tak bisa mengelak apa-apa. Ia hanya berharap ayah Mandy tak pernah tahu apa yang dilakukan anaknya. Jack lagi-lagi berterima kasih pada Mandy.
Karena jika tidak ada dia, mungkin rongsokan ini selamanya akan jadi rongsokan. Dan tak hanya berterima kasih, Jake juga mengajak Mandy untuk kencan besok. Dengan dandanan necisnya, Jake datang ke tempat yang Mandy minta. Tapi kencan pertama ini awalnya tak berjalan mulus. Jake masih malu-malu dan gugup saat ada di depan Mandy. Hal serupa juga terjadi pada Barry. Ia masih terlihat canggung di depan Christy. Walau sudah mencoba semua saran dari Jake, tapi karena gugup, semuanya terasa kaku dan tak berjalan seperti yang ia harapkan. Untungnya, Mandy dan ibunya Jake adalah wanita yang penuh inisiatif. Christy menyarankan Barry untuk jadilah diri sendiri saja. Sementara Mandy mengajak Jake bermain ice skating. Sambil saling bercerita, keduanya mulai nyaman dan saling membuka diri satu sama lain. Dan untuk Jake, ia akhirnya terbuka soal kepergian sang ayah yang selama ini ia simpan seorang diri. Di lain hari, saat Jake ingin mengembalikan kunci bengkel Patrick, ternyata karavannya kosong. Dan Patrick tak ada di sana. Bukannya segera keluar, Jake justru melihat isi karavan milik Patrick. Bahkan ia juga bermain-main dengan gitarnya, hingga memutuskan senarnya. Ketika Patrick datang dan memintanya keluar, Jake tetap bersikeras mencari barang lain yang menarik perhatiannya. Hingga akhirnya, ia menemukan sebuah foto lama. Foto Patrick muda bersama temannya, yang mengenakan merpak balap yang penuh dengan cerita di baliknya. Amarah Patrick memuncak, tapi Jake masih belum berhenti. Kali ini, ia ingin memegang helm Patrick. Dan itu cukup untuk membuat Patrick benar-benar murka dan segera mengusir Jake dari karavannya. Karena baginya, tak ada tempat yang lebih pribadi daripada karavan kecil yang menyimpan masa lalunya. Namun segala karma dari apa yang telah Jake lakukan tadi ternyata datang terlalu cepat. Ruined. Who'd do this? Them. Semangat Jake seketika hancur saat melihat go-kartnya kini kembali menjadi rongsokan. Padahal besok turnamen akan dimulai. Sekalipun Mandy bilang ia bisa membantunya, namun Jake seakan sudah kehilangan semangatnya. Tapi Collins dan Mandy bilang, "Apa kau ingin kalah begini saja di depan Dean?" Pertanyaannya seketika membuat Jake kembali bersemangat. Dan siap merakit rongsokan itu semalaman demi besok bisa balapan. Ya, walaupun cakram Jake sudah hancur berkeping-keping, tapi Mandy selalu punya cara lain sebagai jalan keluarnya. Mandy membawa Jake ke garasi milik Rush Racing. Mandy mencoba mencuri cakram milik tim ayahnya. Walau usaha itu hampir saja ketahuan Dian dan teman-temannya, tapi berkat kecerdikan dan kesabaran Mandy, mereka berdua akhirnya bisa kabur dengan selamat dan tidak ketahuan. What was that? Who's that? We stole a brake disc. Tak hanya rem baru saja yang dicuri, hatinya juga baru saja dicuri oleh Mandy. Begitulah kata Jake dengan bangganya. Dan tak ada respon lain yang bisa Mandy keluarkan selain hanya salah tingkah. Karena di balik segala tingkah aneh Jake, kalimat barusan adalah kalimat romantis yang pernah Mandy dengar dari mulut Jake. Setelah semalaman merakit go-kartnya kembali, dia dan kawan-kawannya masih saja menganggap Jake takkan bisa menang di balapan hari ini. Namun Jake menelan semua hinaan itu dengan penuh yakin kalau ia akan bisa membalas semua kelakuan dia nanti saat di lintasan. Kemauan itu terasa semakin meyakinkan karena tiba-tiba Patrick memberikan satu set ban baru pada Jake. Patrick juga memberi petuah terakhir pada Jake. Analisis kesalahan lawan, bersabar, dan manfaatkan kesalahan lawanmu. Tanpa terlalu menggubris semua kalimat Patrick, Jake sangat yakin kalau turnamen kali ini dialah yang akan jadi pemenangnya. Turnamen ini akan berjalan selama 20 putaran, dan 3 peringkat teratas akan dikirim ke turnamen nasional di ibu kota nanti.
Jack yang start dari posisi 9 langsung mencoba mendominasi jalannya balapan. Satu demi satu lawan dilewatinya. Hingga akhirnya sampailah ia di belakang Dian Zeta. Kemarahan yang telah terpendam sejak awal membuat Jack tak lagi konsentrasi pada tekniknya. Jack tak lagi tenang. Semua kenangan bersama mendiang ayahnya kembali terputar di kepalanya. Hingga akhirnya semua fokusnya buyar saat selangkah sebelum garis finish. Semua penonton terhanyak. Jack finish di posisi keempat dan harus mengakhiri pertandingan dengan sebuah kecelakaan. Walau Jack beruntung tubuhnya tak kenapa-napa, tapi mimpinya harus sirna karena emosi yang menyeruak tiba-tiba. Tak hanya Jack yang kecewa, Mandy pun merasakan hal yang sama. Ia sudah mengingatkan Jack untuk tidak keluar jalur di dalam pertandingan, tapi Jack masih saja melakukannya. Jack masih saja membantah. Ia yakin apa yang ia lakukan adalah demi bisa mengalahkan Dean. Mandy semakin marah setelah mendengar itu. Jack tidak mementingkan timnya. Ia lebih mendengarkan egonya untuk membalas dendam pada Dean. Dan dari situlah Mandy memutuskan untuk mundur dari tim mereka. Karena Mandy tak bisa bersama dengan orang egois seperti Jack. Nada kecewa juga ditunjukkan oleh Patrick. Dan disitulah emosi Jack meledak. Dengan sombongnya Jack bilang, setidaknya ia sudah mencoba. Tak seperti Patrick yang terus mengurung diri bersama kenangan lama di karavan tua miliknya. Collins coba menenangkan Jack. Tapi Jack terus menghina dan menghina Collins sebagai orang yang tidak tahu apa-apa dan tidak bisa membantu apa-apa. Kalimat yang jelas melukai hati Collins yang selama ini selalu membantu impian Jack untuk bisa mengalahkan Dean. Jack melampiaskan emosinya dengan bermain game favoritnya. Dan setelah sekian lama, Jack akhirnya bisa mengalahkan catatan waktu tertinggi dari mendiang ayahnya. Tapi, mungkin ini adalah kemenangan yang akan paling Jack sesali. Karena kemenangan tadi, Jack berarti takkan lagi bisa merasakan balapan dengan ayahnya. Bayangan ayahnya perlahan memudar. Sekalipun Jack kembali melakukan kebiasaan lamanya bersama sang ayah, tapi rasanya sudah tak lagi sama. Yang tersisa hanya kesal dan sesal. Jack tak pulang seharian. Jack membawa satu-satunya kenangan yang masih tersisa, yaitu mobil ayahnya. Ibunya mencoba mencari kesana kemari, hingga akhirnya ia menemukan Jack yang sedang menyendiri di tepian pantai. Ibunya tahu ada sesuatu yang terjadi pada Jack. Dan di sanalah akhirnya ibunya cerita tentang semuanya. Seorang ibu tak butuh kata untuk tahu. Semua yang tak pernah Jack ceritakan, sang ibu bisa merasakannya. Bahkan sampai ke hal-hal paling kecil yang tak pernah terlihat mata. Ibunya bahkan melihat bagaimana kecelakaan anaknya. Ia tahu anaknya tak baik-baik saja sepulang ke rumah kemarin. Dan yang perlu Jack tahu, setiap kali Jack bertanding, ia selalu minta Collins untuk bantu dirinya melihat balapan anaknya. Dan setiap malam saat Jack begadang menyusun bagian demi bagian go-kartnya, sang ibu hanya memandanginya dari kejauhan. Dan dalam hati, mendoakan yang terbaik untuk anak satu-satunya. Di hadapan Jack, ia mungkin terlihat keras. Sering melarang, sering menegur. Tapi bukan karena ia ingin menahan. Melainkan, ia terlalu sayang. Hingga tak ingin merasakan kehilangan lagi. Ibunya pun tahu kalau Jack adalah orang yang memaksa Barry untuk dekat dengannya. Namun Jack juga harus tahu, tak semua hal bisa diperbaiki dan tak semua hal bisa digantikan. Ia menerima ajakan Barry bukan untuk membuka lembaran baru, tapi karena ingin memberi anaknya secerca harapan. Walau di hatinya sendiri, kenangan ayah Jack belum pernah benar-benar pergi. Setelah Jack berdamai dengan masalah di hidupnya, tiba-tiba ia mendapat sebuah kabar. Pemain yang mengisi posisi 2 pada turnamen kemarin
menggunakan spare part yang ilegal. Artinya, Jack akan otomatis menggantikan posisi itu di turnamen nasional nanti. Kali ini, ada dukungan penuh yang ibunya sampaikan padanya. Dan langkah pertama yang harus Jack lakukan adalah minta maaf pada orang-orang yang hatinya telah Jack sakiti. Namun kenyataan tak pernah seindah harapan. Saat Jack coba minta maaf pada Collins sama sekali tak menjawabnya. Walaupun Collins hanya mendengar dari balik tirainya, tapi tetap saja tak ada kata maaf yang keluar dari mulutnya. Begitu pula saat Jack ingin menyampaikan maafnya pada Patrick. Jika Patrick marah, mungkin Patrick masih memaafkannya. Namun masalahnya, ia sudah terlanjur kecewa pada Jack. Awalnya ia selalu melihat Jack seperti gambaran dirinya di masa muda. Tapi ego Jack terlalu tinggi. Ia hanya fokus pada dendam, dan saat dendam itu tak berhasil terbalaskan, Jack memarahi semua orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang bahkan selalu mengantar Jack lebih dekat pada mimpinya. Jack sempat membela diri. Ayahnya dulu mengajarinya untuk tidak pernah takut dengan segala hal di depannya. Patrick segera membantahnya. Tanpa bermaksud merendahkan mendiang ayah Jack, Patrick memberitahu kalau takut justru berarti sebuah kebaikan. Kita takut demi bisa mencari cara yang lebih aman dan membuat kita tidak gegabah dalam mengambil langkah. Namun rasanya Patrick sudah tak mau beritahu Jack apa-apa lagi. Apa yang ia ajarkan rasanya sudah cukup. Dan ia memilih untuk tidak memaafkan Jack. Patrick dan Colin sama-sama tak memaafkannya. Dan kali ini yang tersisa hanyalah Mandy. Saat Jack mencoba untuk menemui Mandy, tiba-tiba ada Dian dan teman-temannya yang sudah menghadangnya. Beruntungnya ayah Dian menghentikan semuanya. Ia juga bilang kalau masalah ini sebaiknya diselesaikan di lintasan saja. Tapi satu hal yang harus tetap Jack syukuri, yaitu Colin setelah kembali. Dan saat ia dan Colin sedang ngelamun bersama, tiba-tiba ada Patrick yang kembali menemuinya. Dan ia mau membantu Jack memenangkan turnamen nasional nanti. Chop, chop. Turnamen kali ini akan terasa berbeda untuk Jack. Dua ibunya tak hanya terucap dalam diam, tapi dua itu disampaikan secara langsung di depan anaknya dan berharap Jack memenangkannya. Namun ia tak lupa pada apa yang pernah dikatakan ibunya, bahwa Jack harus meminta maaf pada orang-orang yang pernah ia sakiti, termasuk pada seseorang yang paling berarti. Dan karena kata maaf itu belum sempat terucap pada Mandy, Jack ingin mengucapkannya sekali lagi. Dengan hati yang benar-benar tulus, ia meminta maaf atas semua kata-katanya yang tanpa sadar telah melukai hati Mandy hari itu. Ia sadar, tanpa Mandy ia tak akan pernah bisa melangkah sejauh ini. Dan Jack juga mulai mengakui bahwa hubungannya dengan Mandy bukan hanya tentang ambisi. Ada urusan lain yang lebih dalam, urusan hati. Jack adalah orang yang sangat tertutup, bahkan pada ibunya sendiri. Tapi entah kenapa di hadapan Mandy, ia bisa berubah. Ia jadi lebih terbuka, lebih jujur. Seolah menemukan tempat paling nyaman untuk bercerita. Jadi Jack memohon dengan tulus pada Mandy. Kembalilah ke tim kecilku. Ini bukan hanya tentang mengejar mimpiku, tapi juga tentang hatiku. Permintaan maaf tadi pun diterima. Mandy yang sempat tak mau berurusan dengan Jack, kini telah kembali. Namun, tiba-tiba ada ayah Mandy yang datang dan meminta Mandy untuk kembali ke pedok Rush Racing. Mandy jelas menolak. Di sini ia didengar, di sini ia diakui. Sementara di tim ayahnya, ia tak lebih dari orang yang hanya menyortir baut saja. Mandy juga bilang pada sang ayah, kalau ia mampu membuat mobil yang ternyata nyaris sama cepatnya dengan mobil Rush Racing, dengan biaya 25 kali lebih murah dari itu. Jadi untuk malam ini, Mandy akan berpisah sebentar dengan tim ayahnya. Dan ia bersama tim kecilnya akan membuktikan kalau merekalah yang akan menjadi juaranya. Sebelum pertandingan dimulai, Patrick memberi Jack peringatan.
dalam balapan dan dalam kehidupan manusia selalu dikaitkan dengan kabut merah. Kabut merah adalah kondisi di mana manusia jauh lebih ingin mengikuti emosinya dibanding tujuannya yang sebenarnya. Setiap orang memang punya ambisi, tapi kabut merah inilah yang seringkali mengganggu ambisi itu. Semua orang punya caranya masing-masing dalam menghadapinya. Namun jika Jack ingin menuruti kata-katanya, Jack harus mulai menarik nafas panjang saat merasa kabut merah itu mulai datang. Itu mundur dari angka 5 dan lakukan semua latihan yang telah ia ajarkan. Jika Jack bisa menaklukkan kabut merahnya, maka ia akan bisa menghadapi semua masalah, baik di lintasan maupun di kehidupan. Sebelum Jack mulai balapan, Patrick tiba-tiba memberikan helm lamanya. Helm ini adalah kenangannya bersama temannya yang menghembuskan nyawa terakhir saat balapan. Dan semenjak hari itu pun, Patrick berhenti balapan. Ia terlalu takut dan trauma untuk kembali. Tapi hari ini ia menyerahkan helm itu pada Jack. Dan dengan suara pelan ia berkata, "Lanjutkan mimpi yang tak pernah aku selesaikan. Biarkan helmku ikut berlari bersamamu." Balapan kali ini juga akan terasa berbeda, karena ada dukungan langsung dari ibunya di tribun supporter. Dukungan moral yang datang dari berbagai sisi jelas membulatkan tekadnya untuk menjadikan dirinya sebagai seorang juara di turnamen hari ini. 20 lap yang akan menentukan siapa yang akan jadi juara di turnamen nasional tahun ini. Apakah Dian Zeta akan tetap berjaya atau ada nama baru yang mencuri sorotan dunia? Jack melaju dengan penuh percaya. Bakat ayahnya mengalir di dada. Ditambah ajaran Patrick yang ia cerna menjadikannya pembalap yang tak mudah dibaca. Hingga akhirnya kabut merah itu pun datang. Lagi-lagi pemicunya adalah Dean. Dan saat ia tepat ada di belakangnya, suara-suara dendam dan bayangan kecelakaan di seri sebelumnya membuatnya kesulitan untuk fokus. Dan di sanalah Jack mengingat saran dari sang mentor. Ia mulai menarik nafas panjang dan ia mulai menghitung mundur dari 5. Ia mengamati pergerakan Dian dan segala kebiasaannya saat menutup pergerakan lawan di belakangnya. Dan saat hitungan itu selesai, ia melesat secepat kilat, menyambar lawan dengan satu gerakan tepat. Bukan hanya karena kecepatan, tapi karena ia tahu balapan ini bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling tahu kapan harus menunggu dan kapan harus menyambut waktu. Hey, Dad. Tak ada ungkapan lain selain senang dan bangga yang tertuju pada namanya. Jack Hopper. Ialah sang dewa go-kart asal Australia yang berhasil mencuri perhatian dunia lewat teknik dan bakat alaminya. Patrick ini benar-benar merasa bangga dengan apa yang baru saja Jack raih. Dan ia tak ingin Jack merasa puas begitu saja. Langkahnya baru dimulai. Dan ia masih harus menjaga titel itu selama ia bisa. Ungkapan bangga pada Mandy juga ayahnya sampaikan di sana. Ia tak pernah mengira kalau anak perempuannya bisa merakit sebuah rongsokan dan menjadi mobil go-kart yang paling ditakuti di dunia. Tapi ada satu insan yang harus benar-benar bangga pada prestasi ini, yaitu diri mereka sendiri, Jack, Collins, dan Mandy. Mereka menjalani semua ini dari nol, tanpa dukungan moral dan material. Mereka bisa merintis jalan ini dengan sangat hebatnya. Mereka bisa bangkit bahkan dalam satu titik terendah dalam hidup mereka. Dan seperti apa kata Jack tadi, ini tak hanya soal ambisi, tapi ini juga soal hati. Jack tak hanya sekedar berpartner dalam urusan balapan, tapi juga soal perasaan. Jack Hooper, sang jawara baru yang sukses membawa pulang piala juara nasional go-kart Australia. Tatapan bangga ibunya dari tribun supporter
membuat kemenangan ini terasa penuh di dalam hatinya. Dan kemenangan ini juga adalah sebuah ucapan rindu dari Jack untuk mendiang sang ayah di atas sana. Tak ada kemenangan yang terasa indah jika kita tak pernah merasakan apa itu kekalahan. Dan begitulah yang Jack rasakan. Mungkin jika ia tak pernah kalah, Jack yang sekarang tentu akan jadi Jack yang berbeda. Namun karena kalah itulah Jack mulai berbenah, memperbaiki semuanya, dan menjadi yang terbaik dibanding lawan-lawannya. Kita seringkali meremehkan orang yang kerap berbuat salah, hingga kita tak sadar setiap orang akan selalu berubah dan berbenah. Dan saat kalian sibuk meremehkan, maka ada orang yang sedang bersiap untuk membuktikan. Saya Gogo dan Sinap Timbus Rebek Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like. Terima kasih buat yang sudah memberikan komentar, subscribe dan juga memencet tombol thanks ya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah sangat membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Jadi terima kasih pribadi dari saya dan juga mewakili tim yang lain. Dan sebagai penutup saya pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi banyak masalah itu berat banget, yang tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semuanya dengan kepala yang dingin. Jadi sekarang tarik nafas, buang, tenggak kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the